tempat kamu kepo dan narsis. Teman berdua kembali lagi sama aku Michael, seperti yang sudah aku janjikan tadi kalau di hari ini ya, Jumat di tanggal 19 Juni 2026, dan tentunya setelah tadi kita break sebentar untuk mendengarkan kumandang azan asar, kita ada cek cerita kamu ya untuk hari ini. Dan tentunya di studio Pro 2 Banda Aceh sudah hadir untuk sore kali ini ada dua orang bintang tamu ya yang akan menemani kita tentunya untuk berbicara atau berbincang mengenai satu topik selama lebih kurang 1 jam ke depan. Dan hari ini agak kebanting ya, soalnya ya, yang kalau aku milenial, nah ini kayaknya ya masih gen alpha mereka. Oke, langsung kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat sore yang ladies dulu ya. Gina. Iya betul. Iya benar ya. Panggil tadi kan udah ini ya, off air udah bilang ya, kamu biasa dipanggil Gina ya. Iya. Gina, ngomongnya bisa deket aja, jangan takut, jangan ini. Gina, kamu ini sebagai duta siswa peduli sosial Aceh tahun 2025. Betul. Benar ya? Betul. Oke, dan kalau boleh tahu kamu nih sekarang posisinya sebagai siswa, alumni atau gimana? Saya sebagai alumni dari MSN Model. Berarti baru lulus ini ya, baru lulus betul. tahun ini ya. Akan melanjutkan ke SMA berarti atau kemana, ke SMA-nya? SMA Model Bangsa. Oh, oke, berarti udah lulus di SMA Model Bangsa ya. Nanti di bulan Juli berarti mulai sekolahnya lagi. Betul. Oke, masih muda ya. Oke, nah di sebelahnya ada M. Noval Rakin ya. Iya, betul. Oke, Noval, kamu sebagai duta siswa literasi Aceh 2025 juga. Iya betul. Benar sekali ya. Benar. Oke, nah kamu nih sebagai alumni, sebagai siswa atau apa? Jadi saya sebagai alumni dari MAN 6 Aceh Besar. MAN 6 Aceh Besar. MAN 6 Aceh Aka udah lulus tahun ini juga, berarti akan lanjut ke perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Sudah lulus di Alhamdulillah sudah lulus di Universitas Syah Kuala, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Politik. Waduh, kamu sekecil ini sudah berkelahi dengan politik ya. Oke, tapi nggak apa-apa, itu karena jurusan yang sebenarnya nggak mesti jadi politikus juga ya, tapi kita Betul. bisa jadi apa aja, tapi memang ada hubungannya sama politik. Betul Oke. sekali. Nah, itu tadi perkenalan dulu ya teman berdua ya. Tadi jadi bintang tamu kita ada Gina sebagai duta siswa peduli sosial Aceh 2025, dan ada Noval sebagai duta siswa literasi Aceh 2025. Nah, tapi sebelum kita bahas topik di sore kali ini, tentunya setiap cek cerita kamu ini kita live ya di YouTube RRI Banda Aceh Live. Jadi kamu bisa saksikan dari sekarang sampai selesai nanti, dan jadi bisa lihat juga bintang tamunya wajahnya seperti apa ya. Kalau wajah aku kayaknya nggak penting ya, karena udah sering. Dan tentunya bisa didengarkan juga lewat aplikasi RRI Digital, lewat radio konvensional biasa tentunya di 92,6 FM ya, terestrialnya, dan tentu juga bisa lewat web streaming kita di rri.co.id ya. Jadi banyak cara untuk mendengarkan perbincangan sore kali ini, tidak hanya dari satu media aja. Nah, tentunya udah tadi perkenalan, topiknya di sore kali ini adalah literasi jadi solusi sosial dengan baca situasi dan aksi berbagi. Agak panjang ya. Oke. Nah, literasi jadi solusi sosial dengan baca situasi dan aksi berbagi. Nah, sebenarnya siapa yang milih judul, tema? Itu dari kami berdua. Oke, yang mau mungkin kita pilah dulu ya. Apa yang sudah dimaksud dalam apa sebenarnya literasi? Ini kan mungkin masih banyak yang awam juga. Padahal ya literasi itu kan kita tahu ya istilah literasi. Nah, Betul sekali. mungkin bisa dijelaskan dulu literasi ini dalam konteks kehidupan sosial lah. Karena kan literasi jadi solusi sosial kan. Ya, Iya, betul. sekali. Siapa yang mau jelasin?
Boleh Gina duluan? Boleh lah, ladies first ya. Oke. Oke, ladies first. Jadi sebenarnya literasi itu tidak hanya terbatas terhadap kemampuan membaca ataupun terhadap pengetahuan. Itu juga termasuk dalam membaca situasi atau kondisi di kehidupan sosial. Jadi kebanyakan sekarang itu banyak permasalahan-permasalahan yang muncul karena kurangnya literasi, sehingga literasi tersebut luas maknanya sebenarnya. Kalau dari Gina sendiri, literasi itu penting banget, tidak hanya di pengetahuan karena banyak dari literasi tersebut dampak-dampak yang mengakibatkan permasalahan di kegiatan sosial ataupun di kehidupan masyarakat. Itu dari Gina. Kalau dari Nova mungkin mau menambahkan. Oke, jadi sedikit menambahkan, jadi literasi itu kalau misalkan kita pikir ya itu cuman sebatas kemampuan membaca dan nulis. Namun pada dasarnya literasi bukan hanya itu. Literasi adalah tentang bagaimana cara kita mampu mengolah data, mampu mengolah apa yang kita lihat dengan berbagai sumber, dengan kita olah secara kritis dan efisien gitu. Nah, itu dia ya sebenarnya literasi ya. Jadi Iya. kalau mungkin yang satu generasi sama saya pun mungkin ada yang nggak ngerti juga apa maksud literasi. Betul. Yang di generasi kalian juga ini ya. Kalian masuk Alpha ya? Gen Alpha atau Gen Z? Gen Z dong. Gen Z. Gen Z, masih Gen Z ya? Iya, Masih Gen Z udah mepet-mepet ya gitu ya? Udah mepet-mepet Alpha ya? Oke. Masih Gen Z, berarti artinya masih relate lah ya, masih relate pembahasan literasi ini. Nah, itu tadi kan ada disinggungnya tentang juga solusi sosial dan baca situasi gitu kan? Iya, betul. Nah, sebenarnya mengapa kemampuan membaca situasi sosial ini penting, khususnya di generasi kalian? Kalau dari Gina itu kebanyakan masalah-masalah yang Gina lihat terutama di media sosial itu akibat dari masyarakat kurangnya literasi, banyak yang mengambil pengertian dari postingan tersebut salah. Bisa jadi karena clickbait mereka gitu ya, termakan Iya, clickbait ya. betul. Oke. Seperti mereka lupa membaca caption dari si postingan tersebut, sehingga ketika di kolom komentar banyak yang berkomentar yang malah negatif terhadap postingan tersebut, karena mereka sendiri nggak tahu nih sebenarnya postingan tersebut bermaksud apa. Oke, kalau dari point of view Noval sendiri. Oke, jadi dari saya sendiri saya sangat setuju dengan Gina. Contohnya itu literasi menjadi aksi sosial. Nah, ketika kita contohnya melihat konten-konten baik di Instagram ataupun TikTok, dari sebagian orang sudut pandang tertentu, orang itu cuman melihat isinya saja ataupun sampulnya saja tanpa mengetahui kalau misalkan membaca caption dan segala macam. Jadi sehingga menimbulkan kesalahpahaman terhadap memahami postingan yang ada di media sosial tersebut gitu. Artinya itu dia. Terkadang dia membaca gitu, dia melihat apa postingan itu, tapi tidak menyeluruh gitu Tidak ya. menurut, betul. Atau kalau berita tuh cuma baca headline newsnya. Iya. Nah, oke lah kalau beberapa website mungkin headline news atau judul berita itu kadang memang connect sama isi berita, nyambung gitu ya. Tapi kan kadang-kadang itu juga ada yang judulnya agak-agak dibikin dramatis gitu ya supaya menarik, tapi ternyata orang hanya membaca judul yang dramatis itu aja, tapi isinya ternyata beda gitu kan. Iya, Iya, betul. Jadinya udah salah informasi gitu ya, misleading lah istilahnya ya. Oke. Nah, kita berarti ke pertanyaan selanjutnya. Apa kan tadi udah dijelaskan sedikit lah tentang literasi itu. Nah, terus selanjutnya itu hubungan antara budaya membaca kita lah ya, kita ngomongnya di ruang lingkup kita dulu lah ya, Kota Banda Aceh dan sekitarnya gitu ya, Aceh besar juga atau Provinsi Aceh sendiri lah. Hubungan antara budaya membaca di sini atau itulah tadi untuk kemampuan literasi kita dengan kepedulian sosial. Menurut kalian ada nggak hubungannya antara itu? Oke, pastinya ada hubungan antara literasi dengan dengan sosial gitu ya. Contohnya ketika kita melihat sesuatu ataupun misalkan kita melihat berita, di dalam berita itu apa yang kita lihat, contohnya tentang kejadian yang sedang terjadi pada hari ini. Nah, kemudian kita misalkan nih ada pengumuman di Instagram ataupun apa, kita akan menjalankan aksi gitu.
Nah, jadi ketika kita melihat postingan tersebut, kita teliti dulu apa itu aksi yang akan dilakukan, kapan waktunya, kapan terjadinya gitu, baru kita laksanakan. Itulah yang hubungannya antara literasi dengan aksi sosial. Dan masih banyak lainnya hubungan-hubungan antara literasi dengan sosial gitu. Oke, nah ini masih ke novel aja dulu karena kan kamu duta literasi juga Duta kan? literasi. Nah, berarti next questionnya adalah peran duta literasi ini dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi yang sudah kamu lakukan apa nih? Oke, berarti itu jadi lebih ke program kerja yang pernah saya jalankan selama menjabat sebagai duta literasi gitu ya. Iya benar sekali dong. Oke. Nah, jadi kalau misalkan saya sebagai duta literasi, saya sudah bersosialisasi ke beberapa tempat anak-anak ataupun di kampung gitu. Ya bahasa kita di sini ya. Di situ saya mensosialisasikan tentang literasi. Jadi kami ada seperti membuat games dan pokoknya yang ujung-ujungnya itu membahas tentang literasi. Jadi ketika kita belajar sambil bermain. Nah, di situ kita meningkatkan kemampuan literasi anak-anak, kita mengedukasi tentang literasi, betapa pentingnya literasi seperti itu. Berarti itu yang sudah kamu jalankan dan itu selama kau boleh tahu jabatan sebagai duta literasi ini berlangsung berapa lama? Itu berlangsung lebih kurang sekitar 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Untuk Gina seperti itu juga? Iya, sama. Duta peduli sosial ini juga jabatannya berlangsung sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalau kali kan sudah Noval. Kamu ketika sudah terpilih itu waktu itu jadi duta peduli sosial ini sudah agenda apa saja yang sudah kamu jalankan ketika itu? Kemarin tuh kan sempat terjadi banjir ya di Aceh, di benar, wilayah Aceh. iya benar. Terus waktu terjadi banjir tersebut kami ada menggalang dana. Lalu setelah menggalang dana tersebut kami langsung turun ke lapangan untuk memberikan dana tersebut. Ada dalam bentuk berupa pakaian, bahan makan pokok. Ya. Lalu juga ada berupa uang. Terus juga peduli sosial ini tidak hanya terhadap bencana-bencana, tapi juga ada ketika ada acara-acara seperti sekarang ini kan ada Bayangkara Fest ya. Kami ikut turun juga di situ karena peduli sosial itu sebenarnya tidak hanya kepada orang-orang yang ataupun bukan hanya kepada sesuatu yang sedang booming saat itu aja, tapi kami juga ada ke panti asuhan, SLB dan juga panti jompo. Terus waktu di festival-festival seperti itu, kami ada mensosialisasikan ataupun memberitahu ke orang-orang bahwa banyak loh ternyata anak yang stunting atau SLB yang belum sama sekali mendapatkan dana ataupun bantuan. Jadi di situ kami memberitahu kepada masyarakat bahwa perlu loh kita melek terhadap anak-anak tersebut gitu. Yang artinya peduli sosial itu bukan hanya terhadap yang terlihat saja gitu ya. Iya, betul. Hal-hal umum yang terjadi, tapi ada beberapa hal-hal yang kadang-kadang itu tadi terlupakan ya. Terlupakan oleh kita dan itu salah satu tugas kamu juga lah ya sebagai duta itu ya, duta peduli sosial itu ya. Iya. Dibantu dengan tim gitu. Oke, nanti tapi kita flashback dulu nih sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Ini bisa terpilih jadi duta ini gimana jalan ceritanya? Mungkin ke Noval dulu. Oke. Nah, jadi kita pertama kan mengikuti ajang yang namanya Duta Siswa Aceh tahun 2025. Oke. Nah, ketika kita pertamanya dari tahap seleksi awal, seleksi administrasi, kemudian kita sampai ke tahap semifinal. Di situ kita membuat video profil dan video bakat. Nah, kemudian ketika kita sudah ke tahap final, disitulah kita melaksanakan karantina itu kurang lebih sekitar 3 hari 3 malam. Nah, disitulah selama 3 hari 3 malam di situ kita dinilai. Nah, misalkan nih si A ini dia lebih berkompeten di bidang apa gitu, si B ini di bidang apa dan selanjutnya. Kemudian ketika di malam puncak, di malam terakhir itu ada Seperti pengukuhan seperti itu. seperti pengukuhan. Oke. Nah. Ini siapa nih ceritanya ya? Iya. Sama kebetulan sama. satu kegiatan. Satu kegiatannya, Iya, oke, satu betul event. sekali. Nah, di pengukuhan itu ada yang kan itu udah diseleksi pertama, misalkan kami tuh dari 123 orang.
Mhm. Nah, kemudian ada yang namanya top 15, itu yang terpilih dari 123 orang Itu tersebut. disaring menjadi di top 15. Disaring menjadi top 15. Kemudian disaring lagi menjadi top 8 kan ya. Iya, betul. Disaring lagi menjadi top 8. Nah, di top 8 inilah yang akan melanjutkan di malam pengukuhan itu. Mhm. Kemudian diiringi dengan pertanyaan-pertanyaan dari dewan juri Q&A. Mhm. Nah, disitulah yang menjadi nilai utamanya. Nilai utamanya dia lebih cocok di bidang apa, dia cocok menjadi duta apa, seperti itu. Oh, oke. Artinya waktu Gina nih sama nih ya, momennya sama ya gitu ya. Betul, sama. Berarti secara pemilihan, secara jalan cerita mirip ya. Coba kenapa oke. Jadi kenapa di situ bisa beda? Kalau kamu duta literasi, Gina duta peduli sosial gitu. Sebenarnya jadi pemilihan dutanya ini ada berbagai macam atau gimana? Jadi ketika di rangkaian pemilihan tersebut ada banyak rangkaiannya. Sebenarnya waktu kami sebelum karantina tuh ada juga pembuatan esai. Nah, di Oke. situ merupakan poin penting untuk yang duta literasi. Sedangkan kalau Gina itu ada advokasi. Nah, di advokasi tersebut itu yang menonjolkan Gina terhadap peduli sosial. Terus waktu di malam pengukuhan ketika karantina, di situ ditanya-tanya mengenai advokasi, video bakat kami, terus juga mengenai esai kami. Dan sekitar pertanyaan-pertanyaan yang seputaran dengan pembahasan duta siswa. Oh, oke. Akhirnya jadi tunggu, kalau ini dari setiap sekolah itu berapa yang maksudnya kamu ikut bawa nama sekolah atau nama pribadi ini ceritanya? Bawa nama sekolah. Bawa nama sekolah. Oke, di sekolah berarti udah duluan dipilih kah waktu itu atau mengajukan diri sendiri gitu? Saya pengen ikut nih Bu atau Pak gitu. Atau gimana tuh? Informasinya gimana kalau di sekolah? Oke, jadi kalau misalkan untuk informasi, contohnya dari novel pribadi, ketika tahu misal di postingan Duta Siswa Aceh bahwa sedang open rekrutmen Duta Siswa Aceh tahun 2025. Nah, di situ saya ajukan ke sekolah untuk mengajukan diri untuk menjadi calon duta siswa seperti itu. Novel yakin kayaknya nih aku bisa nih, aku banget nih ya sih gitu. Oke. Oke kan, jadi gitulah jalan ceritanya seperti itu. Dan Jalan sekolah ceritanya akhirnya memperbolehkan untuk kamu mengikuti ajang ini. Oke, Iya, kalau Gina? Mirip-mirip dengan Bang Noval, tapi bedanya tuh kami kan sebelumnya waktu 2024 tuh udah ada alumninya. Terus guru kami tersebut kayak promosikan gitu. Ada yang mau ikut enggak? Terus dari siswa-siswa yang mau ikut tersebut baru terpilih beberapa orang untuk ikut. Oh, oke. Dan salah satunya Gina lah ya, Iya. yang beruntung ya. Oke. Nah, berarti kita udah tuh tadi intermezzonya. Kita kembali lagi ke perbincangan kita. Ini tadi topiknya kan tentang literasi jadi solusi sosial dengan baca situasi dan aksi berbagi gitu ya. Tadi udah di mention lah sama kalian masing-masing hal yang sudah dilakukan, yang sudah kalian jalani juga sebagai duta literasi dan duta peduli sosial ya. Terus kalian kan masih muda ya, walaupun masih masuk Gen Z ya benar ya. Belum ke Gen Alpha. Di generasi kalian ini kan memang perkembangan digital ya kan, media sosial ini kan masif banget ya. Ya. Hektik-hektiknya. Gue ya, kalau di zaman saya dulu malah itu hal yang baru gitu kan. Ya beda generasi lah kita ya. Oke. Tapi gitu, so mungkin excitednya mirip. Karena waktu zaman saya itu kan hal yang baru gitu kan. Jadi kan kita excited banget kan. Kita kan berusaha untuk wah nih main terus gitu kan, internetan terus gitu karena kan sesuatu yang baru nih kan. Yeah. Mainan baru lah ceritanya waktu itu. Nah, kalau di sekarang posisinya adalah perkembangannya semakin canggih. Semakin ada istilahnya sosmed itu nggak satu tipe aja tapi berbagai macam tipe gitu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Dan rata-rata kan semuanya harus punya akun masing-masing gitu kan. Ya, betul. Yang ini ada itu semua ada lah gitu. Nah, jadi menurut kalian ini bagaimana nih di dunia sekarang ini ya, di media digital dan media sosial ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan literasi sosial, khususnya di generasi kalian, supaya jangan tadi ada tuh yang namanya misinformasi lah, salah baca judul, baca caption doang nggak baca isi, atau gimana tuh? Menurut kalian ada cara nggak?
Oke, jadi pastinya ada cara. Itu sebenarnya kita bentuknya dari semenjak usia dini. Nah, karena kita lihat sekarang ramai kan anak-anak yang masih berumur mungkin 3 tahun, 4 tahun tapi sudah punya gadget. Ya, Itu atau pemberian dari dipinjamkan orang tuanya. gadget lebih Atau tepatnya. dipinjamkan Ya, gadget benar. oleh orang tuanya. Tapi kalau dibelikan gadget kayaknya agak gimana gitu ya Agak orang gimana. tuanya. Waduh ya. Oke, dipinjamkan gadget. Nah, Oke. Nah, disitulah sebenarnya perannya dari orang tua terhadap anak-anak sekarang itu sangat penting. Contohnya ketika memberi gadget, jangan bebasin anak. Kalau misalkan dia tontonannya itu dibatasi sewajarnya, seusianya gitu. Contohnya misalkan dia anak PAUD, berarti sekonten-konten ataupun film anak PAUD gitu yang ini. karena bisa difilter juga sebenarnya ya. Ya, nah dari situlah jadi sebenarnya gini, kalau misalkan mempunyai media sosial, siapapun bisa mempunyai media sosial, silahkan, tidak ada larangan. Tetapi adalah media sosial itu jangan sampai mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan media sosial tersebut. Ibaratnya kita memegang pisau, kalau misalkan kita gak bisa pegang pisau, pisaunya itu Kan menusuk kita, gitu, melukai kita. Melukai kita benar. Senjata makan tuan lah ya. Senjata makan tuan, begitulah media sosial. Jadi bukan tentang nggak boleh menggunakan media sosial, tetapi bagaimana cara kita mengelola media sosial tersebut gitu. Oke, itu dari point of view Nova sebagai duta literasi. Kalau kamu Gina? Kalau dari Gina tuh sebenarnya kita harus membangun rasa ingin tahu dan rasa interest anak-anak terhadap membaca. Salah satunya tuh sebenarnya udah dilakuin oleh Google sendiri, yaitu ada Google Smart Book. Itu di mana ada cerita-cerita atau buku-buku yang dalam bentuk digital. Jadi kita pegang HP tuh nggak hanya untuk menonton, tapi juga bisa membaca. Terus dari konten-konten itu bisa kita bangun rasa interest anak-anak terhadap suatu novel atau bacaan-bacaan. Atau bisa juga kita bikin kontennya tuh dalam bentuk tulisan, bukan video. Ada kan slide itu, postingan-postingan slide itu sebenarnya bisa membangun rasa malas baca tersebut jadi tertarik dan ingin membaca. Terus kalau dari Gina sendiri itu sebenarnya anak-anak tuh harus dibiasakan membaca sejak dini, mulai dari dengan novel-novel atau buku-buku cerita yang relate terhadap anak-anak tersebut. Gina sendiri dari kecil udah dibiasakan membaca buku cerita yang awalnya tuh lebih banyak gambarnya. Buku cerita bergambar ya. Iya betul. Bener. Terus sekarang udah malah lebih suka yang kurang gambarnya, yang lebih banyak tulisannya. Itu dari Gina sendiri. Jadi sebenarnya nggak cuman dari diri sendiri, tapi harus dari orang tuanya yang mendukung anaknya. Ya. Kalau semua anak Aceh kayak Gina, wah selesai masalah kita nih ya. Nggak usah ngomong lagi lah nih. Oke. Artinya itu dia dari. Dan mungkin selain peran orang tua, tentunya sarana dan prasarana untuk itu juga kita memang harus ditingkatkan lagi ya gitu ya. Iya benar. Dukungan dari berbagai pihak lah ya yang berkepentingan gitu ya. Misalnya mau mengenalkan bahwasannya membaca itu tetap basic ya. Basic ilmu yang itu lebih baik gitu kan, membaca hal yang konvensional dulu kan, baca buku tadi kan, buku cerita bergambar atau buku novel atau komik atau segala macam gitu sebelum pindah ke yang digital kan. Ya kan sebenarnya seperti itu ya konsepnya ya. Iya kan. Artinya itu kalau anak-anak di usia dini bisa diperkenalkan seperti itu, nextnya dia ketika dia punya gadget atau smartphone, maka dia akan melakukan hal yang sama juga dulu kan. Dia kan akan memanfaatkan gadget itu untuk membaca dulu juga kan, ketimbang dia mungkin streaming Netflix ya, YouTube dan segala macam lah gitu ya. Artinya jadi dia yang mengendalikan kayak kata Nova ya, bukan dikendalikan sama gadget. Oke. Nah, itu udah terjawab. Nah, kita ke next question. Nah, ini kan kalian artinya yang kalau Gina masih statusnya siswa, kan akan menjalani 3 tahun yang lagi kan, 3 tahun lagi sebagai siswa SMA. Kalau Noval baru ya fresh aja ya, baru jadi alumni SMA. Nah, sejauh mana nih peran sekolah yang kalian lihat lah di sekolah kalian ketika itu atau yang sedang yang akan dijalani berperan dalam membentuk karakter peduli dan gemar literasi? Nih dari sepengalaman kalian. Kok? Siapa dulu? Terserah dong. Novel dulu boleh? Oke, boleh. Nah, jadi peran sekolah dalam mendorong literasi dan
peduli sosial gitu ya. Gemar membaca dan peduli sosial. Gemar membaca dan peduli sosial. Nah, contohnya dari novel pribadi dari Min dulu itu sudah dari kelas 1 emang difokuskan kami untuk membaca dan menulis. Jadi kan literasi ya, membaca dan menulis. Iya, iya. Itu dari kelas 1 kami difokuskan untuk membaca dan menulis dengan baik dan benar. Kemudian ketika masuk ke kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 sampai tamat dan seterusnya itu semakin ditingkatkan. Itu kalau misalkan dalam segi literasi. Kemudian sosial kami diajarin, contohnya misalkan ada teman ataupun siapa gitu yang membutuhkan pertolongan dari kita, baik itu dalam segi logistik ataupun dalam perlakuan biasa misalnya sehari-hari gitu. Contohnya kita menolong teman ketika teman kita misalkan nih dia jatuh. Nah, kalau misalkan kita baik kan kita tolong dia, kita angkat dia gitu. Menumbuhkan rasa empati lah. Menumbuhkan rasa empati, betul sekali. Oke, itu terus ditumbuhkan sampai saya tamat gitu. Jadi itu sebenarnya bukan hanya dari sekolah saya, bukan hanya saya sendiri yang merasakan. Jadi itu saya rasa semua sekolah menerapkan itu, dari guru-gurunya menerapkan itu untuk murid-muridnya. Gitu. Tapi kalau Noval sendiri yang Noval dapatkan di sekolah itu ternyata memang sekolahnya mendukung gitu ya. Sekolah saya mendukung. Sekolah kamu mendukung bahwasannya sudah diajarkan dari usia masih muda banget lah tuh ya, 6-7 tahun gitu ya. Iya, betul. Artinya harus peduli literasi, membaca, menulis, dan itu juga menumbuhkan rasa empati karena memang di generasi setelah milenial itu khususnya Gen Z dan Gen Alpha katanya nih ya. Dan yang tentunya yang bisa kita lihat juga di sekeliling, rasa empati itu sudah mulai berkurang. Betul. Ya di generasi ini. Jadi mungkin secara literasi dia oke, tapi untuk sosialnya agak kurang gitu ya. Oke. Kalau Gina, kamu masih ya walaupun masih ada 3 tahun lagi, tapi yang udah kamu jalani 9 tahun itu gimana? Sekolah kamu ketika itu ada nggak mengajarkan nilai-nilai itu? Ada tentunya. Untuk literasi sama kayak Bang Noval ya kan, kita membaca, menulis. Terus untuk di MSen sendiri ada duta literasi. Jadi duta literasi se-MSen. Itu dapatnya duta literasi tersebut dari anak-anak yang rajin ke pustaka, membaca, terus ada buat seperti esai ataupun ringkasan dari buku yang dia baca tersebut sehingga dia dapat terpilih menjadi duta literasi. Nah, untuk peduli sosial sendiri dari MIN itu udah ada program galang dana. Seperti kalau setiap hari Jumat itu ada kurban. Itu jadi seperti kami kumpul uang per kelas untuk nanti kurban. Terus juga ada ketika bencana-bencana, galang dana juga. Terus kita sendiri dari MIN udah diajarkan tentang Pancasila, yang mana di situ kita belajar untuk peduli sosial di sila kedua. Oke, kayaknya agak-agak jarang ya dengar anak SD sekarang diajarin itu ya. Tapi kamu dapat itu di MIN ya? Iya, betul. MIN-nya MIN Jabodetabek juga bukan? Iya, betul. MIN model juga 6. Ya? MIN 6, oke. Artinya kalau Gina ternyata masih dapat ya di sekolah itu ya? Iya, betul. Masih waktu MIN, waktu MSen juga masih, maksudnya ada PPKN. Berlanjut ya? Iya, benar. Oh, ada PPKN? Ada. Oh, aduh. Ini kayaknya beberapa SD, boleh saya sebutin ya, jangan ya saya sebutin ini. Beberapa SD, pokoknya beberapa sekolah yang saya tahu lah ya, dan itu memang nyata gitu ya. Saya nanya ke mereka gitu, ada yang nggak tahu PPKN apa? Gitu, oke ya. Jadi mungkin ya bisa yang berkepentingan kalau mendengar kurikulumnya tolong dicek ulang ya. Karena ternyata kalau ini saya baru dengar dari Gina malah ya. Oke, artinya di sekolah masing-masing Gina dan Noval memang ada program mendukung itu ya, literasi ada, membangun karakter ya tentunya menjadi lebih baik gitu ya, menumbuhkan rasa peduli dan empati tadi, karena untuk meningkatkan sosial gitu ya, peduli sosial gitu. Oke, nah kita masih ada waktu lah ya, masih 15 menit nih, kita tenang. 15 menit lagi kita ke pertanyaan selanjutnya lah nih. Mungkin apa nih contoh program sederhana nih yang bisa dilakukan pelajar atau anak-anak yang masih sekolah lah ya, yang untuk bisa menggabungkan literasi dan aksi sosial khususnya nih. Contoh
atau yang udah pernah kalian bikin gitu, mungkin yang bisa ditiru sama sekolah lain gitu yang pernah kalian lakukan gitu. Menggabungkan itu tadi, atau program literasinya apa, program aksi sosialnya, tapi yang selain yang kamu sebagai duta ya, ini yang di sekolah gitu. Atau mungkin kalau kalian diperbolehkan punya ide gitu, kalian pengen bikin apa gitu. Nah, coba dulu siapa yang mau ngomong? Oke. Novel dulu boleh. Novel memang duta literasi nih ya. Kalau dibilang saya percaya memang ya. Oke. Lanjut Bang. Oke, kalau misalkan dari segi literasi ya, ide yang pengen saya buat. Nah, saya ingin kalau misalkan seandainya bisa nih ya. Ya kan nggak apa-apa kan itu berandai-andai. Jadi kita berandai dulu, mana tahu terwujud gitu Iya, mana kan. tahu yang dengarkan terketuk hatinya ya. Jadi saya ingin membuat kegiatan kalau misalkan kita nggak seminggu sekali, sebulan sekali lah minimal, kita mengadakan yang namanya kegiatan literasi cerdas gitu. Itu kegiatannya sebenarnya simple, kita seperti membawa buku, membawa alat tulis, alat gambar segala macam. Kita berpindah-pindah, misalkan nih hari ini kita kegiatannya di Belang Padang. Nah, di situ kita serukan anak-anak di situ, ayo mari bergabung. Di situ bisa membaca, bisa menulis, istilahnya taman bermain tapi versi literasi gitu. Nah, kemudian kita lakukan itu rutin kalau bisa setiap minggu sekali. Itu saya yakin kalau misalkan dari orang tuanya juga mendukung anak-anak untuk bergabung, itu akan meningkatkan literasi anak-anak, saya yakin itu. Artinya mengajak sekalian apa ya rekreasi tapi dalam bentuk pendidikan gitu ya. Pendidikan. Gitu. Jadi tapi kan memang ada quote-nya itu, ada istilahnya bahwasanya anak-anak sebenarnya waktu dia bermain adalah ketika dia belajar gitu Ya, ya, ketika sekali. dia mendapatkan ilmu itu adalah waktu dia bermain sebenarnya gitu ya. Ini kayaknya berat nih kalau di generasi alpha sekarang ya. Tapi itu ide dari Nova lah, kalau kamu punya kemampuan untuk bisa mewujudkan itu salah satu kegiatan yang pengen kamu bikin gitu ya. Iya, betul. Karena itu literasinya dapat, Sosialnya juga sosial dapat dapat. gitu ya, karena kan bertemu dengan banyak teman yang baru gitu ya, Iya. otomatis kan ada interaksi ya, ada interaksi sosial. Oke, kalau Gina, apa nih? Yang lebih muda biasanya lebih kreatif nih. Kalau misal dalam bidang literasi, itu sebenarnya Gina udah lihat nih di lingkungan sekarang ini. Banyak itu kalau di remaja ya, itu ada kayak AU-AU itu jadi novel. Nah, jadi dari AU tersebut, itu kan diposting tuh di media sosial. Jadi banyak anak-anak muda tuh yang awalnya nggak suka membaca, tapi karena tertarik terhadap AU tersebut, belilah novelnya. Jadi awalnya tuh dibuat, dulu pas pertama kali itu ada dibuat suatu aplikasi, di situ bebas siapa aja mau menuangkan ceritanya. Nah, dari cerita-cerita di aplikasi tersebut diterbitkan bukunya, sehingga anak-anak yang melihat yang awalnya tuh tertarik dari media sosial beli bukunya. Nah, tapi Gina sendiri sebenarnya agak kurang setuju terhadap beli buku tersebut karena kebanyakan dengan ekonomi yang seperti ini, In this economy, ya, ini ekonomi, ditambah lagi keterbatasan uang remaja, Gina lebih setuju sebenarnya kalau ada program dari pemerintah, pustaka berjalan. Jadi nanti ada mobil gitu, bisa mungkin stand di Belang Padang, nanti kita bisa datang ke situ untuk baca buku, tapi gratis gitu. Ya, pernah dilakukan sih di generasi saya ya. Tapi sebenarnya nggak berjalan ya, Tapi Bang? mungkin karena nggak konsisten aja gitu ya. Karena segala sesuatu itu kan yang penting tuh konsistensinya kan gitu. Konsisten gitu dulu. Maksudnya jangan karena mungkin baru sekali dua kali sepi gitu peminatnya gitu ya. Video udahlah nggak usah dilanjutin gitu. Mungkin ada baiknya bakal dilanjutin dulu dalam beberapa hitungan per 6 bulan gitu ya, baru dicoba di review lagi lah gitu kan. Itu sebenarnya yang Gina cerita juga kalau di Amerika tuh pernah sih, New York Times itu buat itu juga ya. New York Times itu pernah bikin itu juga, jadi cerita-cerita dari setiap orang gitu ya, dibuatin novelnya tuh pernah gitu ya. Jadi misalnya kalau hal seperti ini sebenarnya kalau di Amerika tuh literasi kan masih oke ya, ya. Itu ya, tapi jangan dibandingin lah satu. Oke. Artinya gini, ya kan kita sebenarnya harus mencontoh dari yang sudah maju, tapi mencontoh yang baik-baik gitu kan. Ya, makanya kalau di Amerika itu sebenarnya sudah pernah dilakukan dan berhasil. Novel dari
cerita rangkuman cerita orang gitu. Jadi misalkan kita bertiga ini punya cerita masing-masing gitu. Iya. Hari sial kah apa hari bahagia gitu ya. Kita tuangkan dalam satu tulisan gitu dan itu jadi satu chapter gitu. Chapter Michael misalkan, chapter Gina, chapter Noval gitu. Nah, tapi dalam satu novel. Nah, itu sebenarnya ide menarik juga gitu, bagus gitu ya. Bagus. Karena kan itu melatih orang untuk nulis gitu ya dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga gitu ya. Walaupun mungkin ada pakai istilah bahasa gaul dikit-dikit gitu ya, tapi yang masih relate lah kan masih mudah diterima oleh masyarakat juga tentunya. Memang menarik. Nah, ini dan kalau yang terakhir itu sebenarnya sudah pernah dilakukan juga dulu, tapi mungkin karena nggak konsisten dan kurang ini juga dulu kan ya informasi. Iklannya belum. Ya bener, promosinya kan nggak semasif sekarang gitu ya. Yeah. Kan dulu belum ada yang namanya influencer, endorsement gitu kan, sosok public figure yang bisa meningkatkan value dari sebuah produk itu kan belum ada dulu kan. Ya, Artinya kalau dilakukan di zaman sekarang kayaknya bakal jadi sesuatu yang lebih oke lagi gitu ya, asal mau dimulai aja lah ya. Jadi tolong lah ya yang berkepentingan. Kalau ini ide Gina nih keren nih. Oke. Nah, ini sudah sedikit lagi lah sudah di menit-menit terakhir. Mungkin langsung ke ini aja lah masing-masing. Pesan apa yang ingin kalian ya tapi versi masing-masing ya, pesan apa yang ingin disampaikan nih pada generasi muda tentunya yang sekarang yang seumuran kalian atau yang masih siswa dan mungkin mahasiswa agar menjadikan literasi ini sebagai langkah awal untuk menciptakan perubahan sosial, karena kita tahu memang kan negara yang maju, negara yang budaya sosialnya bagus adalah negara dengan nilai literasi yang tinggi. Iya, itu fakta ya. Itu fakta. Nah, mungkin dari kalian apa nih pesannya? Novel dulu, boleh? Oke, jadi pesan saya untuk generasi muda terkhususnya. Nah, mari sama-sama kita tingkatkan kemampuan literasi kita. Contohnya kita dengan mengelola media sosial dengan baik, kita melihat ataupun mengkonsumsi postingan di media-media sosial dengan baik dan benar. Dan mari kita bukan hanya untuk mengupgrade diri sendiri, tetapi kita juga memperingati ataupun mempedulikan sesama kawan kita untuk sama-sama berkembang, sama-sama mempunyai mindset yang maju. Terakhir boleh saya kasih kata-kata motivasi? Oh boleh dong. Oke. Nah, jadi ada satu kata-kata motivasi yang selalu saya pegang dari saya menduduki bangku SMA. Nah, take the risk or lose the chance. Ambil risiko atau kehilangan kesempatan and keep moving forward. Terus melangkah dan bergerak maju. Nah, jadi kalau misalkan kita tidak mengambil resiko, maka kesempatan itu akan hilang. Jadi kalau kita tidak melangkah dan bergerak maju, maka kita akan terus berada di situ-situ aja, nggak maju, nggak mundur, tapi nge-stuck di situ. Nah, jadi ketika kita gabungkan, oh ini misalkan saya harus, contohnya nih, saya harus menjadi duta siswa, saya harus terpilih menjadi duta siswa, tapi saya ragu, saya nggak yakin kalau misalkan saya bisa jadi duta siswa. Tapi kalau misalkan saya nggak coba tahun ini, tahun depan saya nggak bisa lagi karena saya sudah lulus gitu. Benar, nah, dari alumni ya. Dari situlah kata-kata motivasi itu yang membuat saya semakin bangkit, dan juga kata-kata motivasi ini saya sampaikan kepada teman-teman saya yang sebaya gitu, yang membutuhkan motivasi gitu. Akhirnya, karena memang ini benar, kalau saya sih setuju sama Noval. Bagus, lebih baik kita mencoba dan kita gagal daripada kita tidak pernah mencoba sama sekali. Iya, betul. Okay. Karena sebenarnya kita ini, pribadi kita ini adalah kita yang sudah berapa kali melakukan kesalahan gitu kan, berapa kali gagal, dan itu yang membantu kita sekarang ini gitu kan. Itu dia sebenarnya. Novel keren ya. Ke Gina, gimana pesan atau ya kata-kata motivasi versi kamu lah? Dari Gina,
Jangan malas-malas membaca, karena seperti kita tahu quotes-quotes yang udah beredar, buku adalah jendela kehidupan. Dari buku tersebut kita mendapat banyak informasi, banyak hal-hal yang kita pelajari, dan peduli sosial itu tidak hanya terbatas terhadap apa yang kamu lihat, tapi bisa ditumbuhkan melalui kami membaca. Jadi jangan malas-malas membaca, karena kamu bakal pintar dengan membaca. Nah, benar sekali. Kayak tadi fun fact yang udah saya bilang kan, negara yang budaya sosialnya atau literasi sosialnya baik itu karena memang dia budaya literasinya oke gitu ya. Ya kita nggak perlu mention lah ya, seperti Amerika Serikat, Inggris dan negara-negara Eropa yang maju itu, mereka bisa maju karena punya kebiasaan membaca yang baik gitu ya, dan tetap basically-nya adalah membaca hal-hal yang bersifat konvensional dulu ya, baca buku, baca novel, komik, koran, majalah, tabloid segala macam, pokoknya hal-hal yang basic dulu. Setelah itu mungkin kamu bisa beralih ke yang digital ya. Iya, betul. Oke. Terima kasih Noval. Terima kasih Gina. Sukses ke depannya. Amin. Dengan nanti akan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Noval ke kampus ya, anak kuliahan. Gina SMA ya. Dan SMA-nya SMA keren loh ya. Oke. Mudah-mudahan nanti kampusnya juga bakal lebih keren lagi. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman udah dengerin dari tadi setelah asar ya, kita ketemu di sore kali ini karena memang agak telat, azannya sudah di pukul 4 lebih 10 menit ya kalau sekarang. Dan tentunya kalau kamu tadi telat mendengarkan cek cerita kamu ini gampang sekali, nanti tinggal cek lagi di YouTube Erik Banace Live ya, bisa lihat juga bintang tamu yang hadir ya, Noval sama Gina, dan sudah pasti bisa juga mendengarkan perbincangan kita topik untuk di sore kali ini ya, di edisi Jumat tanggal 19 Juni 2026. Terima kasih, kita nanti ketemu lagi di lain kesempatan, tapi jangan kemana-mana, masih bareng aku Michael sampai di jam 8 malam nanti. Tetap stay tune di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Berbagi cerita dan ceria, cek cerita kamu.